Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari Senin ini kita kembali belajar IPA. Setelah 2 pekan kemarin kita libur hari Tasrik dan hari kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah secara daring dan jagalah kesehatan. Kali ini kita akan belajar bab 2 dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum belajar kalian harus prepare alat tulis dulu ya. Yang selanjutnya pastikan kalian sudah mengisi absen pada Google Form, memakai seragam, sesuai dengan hari yang telah ditentukan, tidak makan saat pembelajaran berlangsung, dan tidak meninggalkan pembelajaran sebelum pembelajaran ditutup. Yang terakhir, kalian ibu harapkan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tujuan pembelajaran bab 2 ini yang pertama, kalian diharapkan dapat membedakan antara makhluk hidup dengan tidak hidup. Yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri benda tidak hidup. Yang keempat, kalian diharapkan mengidentifikasi variasi pada makhluk hidup. Dan yang kelima, kalian diharapkan dapat menggunakan metode penamaan ilmiah dengan benar. Yang terakhir, kalian diharapkan dapat menjelaskan sistem klasifikasi. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri, kita harus tahu dulu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik ini di mana terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang abiotik, tak hidup, ini ada contohnya ada pasir atau tanah, kemudian ada meja, ada boneka, ada mobil, ada kaos kaki misalnya, dan masih banyak lagi ya benda yang tak hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama ini bergerak, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga peka terhadap rangsang, iritabilitas, yang keempat bernafas atau respirasi, yang kelima tumbuh, yang keenam mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, yang ketujuh berkembang biak atau reproduksi, dan terakhir adalah beradaptasi. Ibu tahu kalian pasti di SD sudah belajar ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama dulu nih ada bergerak. Jadi semua makhluk hidup dapat bergerak seperti manusia dan hewan. Dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Bergerak ini artinya dia merespon rangsangan yang berasal dari lingkungan dalam dan luar. Gerak pada manusia dan hewan ini mudah diamati dan dapat menyebabkan pindah tempat sehingga disebut gerak aktif. Kalau tumbuhan, geraknya sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat sehingga disebutnya gerak pasif. Yang kedua, memerlukan makanan. Jadi yang memerlukan makanan tidak hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan ini berfungsi sebagai sumber energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Makanan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan mengganti jaringan yang rusak, mengatur proses-proses di dalam tubuh, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi, kita tidak boleh asal makan.
Tumbuhan kalian bisa dilihat ini biasanya dia melalui proses yang disebut fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa zat tepung atau karbohidrat. Setiap makhluk hidup mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan hijau dapat menyusun makanannya sendiri dari H2O dan karbon dioksida. Bisa dilihat ya. Yang ketiga, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi sekitarnya. Nah, reaksi ini timbul jika ada rangsang dari lingkungan sekitarnya. Rangsang dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Kemampuan menanggapi rangsang setiap makhluk hidup berbeda-beda. Manusia dan hewan memiliki sistem saraf, alat gerak, dan alat indera untuk menerima dan menanggapi rangsang, sedangkan tumbuhan tidak memilikinya. Tumbuhan yang mampu menanggapi rangsang, misalnya daun putri malu yang mengatup daunnya apabila menerima rangsangan dan sentuhan. Kalau manusia atau hewan, itu alat inderanya ada mata, telinga, hidung, bibir atau mulut, tangan, kaki. Yang keempat ada bernafas. Bernafas atau respirasi ini proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen ini digunakan untuk pembakaran zat makanan yang disebut oksidasi yang menghasilkan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, di sini ada reaksi pernafasannya. Gula atau glukosa ditambah dengan oksigen, kemudian air ditambah karbon dioksida akan jadi energi. Alat pernapasan setiap makhluk itu berbeda. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru itu dimiliki oleh mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Yang kedua, insang dimiliki oleh ikan, udang, dan berudu. Sedangkan untuk tumbuhan, dia menggunakan stomata. Yang keempat, permukaan tubuh ini dimiliki cacing, porifera, dan hidra. Yang terakhir, ada kulit dimiliki oleh amfibi. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Bayi yang kecil waktu baru lahir akan tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, dan kemudian menjadi dewasa. Bisa dilihat gambarnya ya. Kalau untuk hewan, anak hewan yang semula kecil, lambat laun tumbuh menjadi besar seperti induknya. Yang bisa dilihat yang tumbuhan ini awalnya biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah dan kemudian menjadi tanaman yang lebih besar. Tumbuh itu sendiri merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Pertambahan ukuran tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel penyusun tubuh. Berkembang ini adalah proses menuju kedewasaan yang mempengaruhi hormon, nutrisi, dan lingkungan. Misalnya telur katak menetas menjadi berudu, lalu menjadi katak berekor, katak muda, dan akhirnya berkembang menjadi katak dewasa. Manusia dan hewan tumbuh sampai usia tertentu dan sesudah itu pertumbuhannya akan berhenti. Sedangkan pada tumbuhan umurnya tidak terbatas, artinya tumbuhan akan selalu tumbuh selama hidupnya. Yang keenam ada mengeluarkan zat sisa atau ekskresi.
Biasanya setelah berolahraga, tubuhmu akan berkeringat. Demikian pula saat udara terasa panas, tubuhmu berkeringat. Sebaliknya, saat udara dingin, kamu lebih sering buang air kecil, mengeluarkan urin. Keringat yang mengandung garam mineral dan urin merupakan contoh sisa yang dikeluarkan dari makhluk hidup. Ada pula nih karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dan proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup itu biasanya disebut ekskresi. Ekskresi ini sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Makhluk hidup memiliki alat ekskresi berbeda-beda. Tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui stomata dan lentisel. Manusia mengeluarkan urin melalui ginjal, karbon dioksida dan uap air melalui paru-paru. Air dan garam mineral melalui kulit berupa keringat. Yang ketujuh, berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Seperti contohnya induk gajah melahirkan anak gajah atau induk kuda melahirkan anak kuda. Itulah yang disebut berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup dapat berkembang biak tujuannya itu untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Dan cara berkembang biak makhluk hidup juga berbeda-beda. Perkembangbiakan dapat terjadi secara kawin, seksual, generatif, dan tak kawin, aseksual, dan vegetatif. Kemudian yang terakhir adalah beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana anjing dan kucing tidur? Mereka menggulungkan badannya, bukan? Apakah hewan tersebut menggulungkan badannya pada hari panas? Perhatikan bahwa unta menyimpan lemak sebagai cadangan makanan di punuknya. Pernah lihat unta? Atau juga misalnya kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air di lingkungan yang panas. Atau contoh yang lain, misalnya teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Bisa dilihat di sini ada bunglon juga atau kaktus. Tumbuh-tumbuhan ini menyesuaikan diri sesuai dengan lingkungan, dan hewan-hewan yang tadi Ibu contohkan juga dia menyesuaikan sesuai lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup mempunyai persamaan sifat atau ciri-ciri tersebut adalah bernafas kemudian bergerak, bereaksi terhadap rangsang, memerlukan makanan, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang akan terakhir Ibu jelaskan di pertemuan ini adalah ciri-ciri benda tak hidup. Benda tak hidup merupakan substansi yang tidak menjalankan proses kehidupan. Ciri-ciri benda tak hidup ini tentunya berlawan dengan ciri-ciri makhluk hidup seperti yang telah dikemukakan sebelumnya ya. Ciri-ciri benda tak hidup ini diantaranya yang pertama, tidak dapat bergerak. Benda tak hidup tidak dapat bergerak kecuali jika ada pengaruh dari luar. Contohnya batu bergerak karena didorong atau dilempar. Yang kedua, tidak mengadakan metabolisme. Benda tak hidup tidak memerlukan nutrisi serta tidak melakukan kegiatan respirasi, sintesis, dan ekskresi. Yang ketiga, tidak melakukan reproduksi karena benda tak hidup tidak melakukan usaha untuk mempertahankan keberadaannya atau disebut eksistensinya. Jadi benda mati tidak melakukan kegiatan regulasi, reproduksi, adaptasi, dan evolusi. Yang terakhir, tidak dapat tanggap terhadap rangsang. Benda tak hidup ini tidak mempunyai tanggapan terhadap rangsang yang diterimanya.
Jadi benda tak hidup akan diam saja meskipun mendapat rangsang bertubi-tubi dari luar. Nah, dengan memahami ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup seperti diuraikan di atas oleh Ibu, kita dapat membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup dengan mudah tentunya. Kita dapat menyebut bahwa batu adalah benda tak hidup sedangkan kucing adalah makhluk hidup. Mengapa kita dapat menyatakan bahwa batu adalah benda tak hidup dan kucing adalah makhluk hidup? Hal ini tentu berdasarkan ciri-ciri yang dapat digunakan untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Sifat-sifat umum yang dapat dipakai untuk membedakan antara makhluk hidup dan benda mati adalah bentuk dan ukuran. Yang pertama. Yang kedua ini organisasi. Yang ketiga komposisi kimianya. Yang keempat metabolisme dan yang kelima iritabilitas. Yang keenam reproduksi. Yang ketujuh tumbuh dan mempunyai daur hidup. Sifat-sifat tersebut merupakan perbedaan ciri antara makhluk hidup dan benda tak hidup yang dapat kita amati. Bukan kriteria untuk menetapkan apakah sesuatu itu makhluk hidup atau benda tak hidup. Sampai di sini penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Semoga penjelasan Ibu dapat membantu kalian dalam belajar dan memudahkan kalian dalam memahami materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tanyakan di grup Telegram dengan menuliskan format. Yang pertama nama, kelas, dan pertanyaan. Ibu tunggu. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.